latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Di tengah-tengah pertempuran yang makin dahsyat dan berlangsung lama sekali antara prajurit-prajurit Mataram dan prajurit-prajurit Demak Bintoro, terjadilah pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini, korban dari kedua belah pihak. Demak Bintoro banjir darah. Kuda-kuda tunggangan, kuda-kuda perang, banyak yang bergelimpangan, kaku karena tertombak dan terpangkas lehernya. Sementara itu, di tengah kegalauan yang makin mengerikan, Pangeran Puger pantang menyerah. Dilindungi beberapa orang prajuritnya, dia mengamuk dari atas kuda. Prajurit-prajurit Mataram mengepung untuk mengurungnya. Prajurit-prajurit Mataram ingin menangkap Pangeran Puger Kentol Kajuron hidup-hidup. Majulah semuanya, majulah berbarengan. Kentol Kajuron tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, majulah semuanya. Kentol Kajuron, turunlah dari kudamu dan mundurlah. Oh, seperti orang yang tidak waras. Kalau kau tidak mau turun dari kudamu dan tidak mau menyerah pada pemerintahan Mataram, maka kami akan memaksamu. Kentol Kajuron tidak akan mundur selangkah pun sampai titik darah penghabisan. Aku ingin menunjukkan kebenaran dan keadilan yang kalian injak-injak dan kalian lecehkan. Kentol Kajuron, nampaknya kau tidak bisa disayang lagi. Jangan menyesal apabila aku menangkapmu dan memotong lehermu. Ayo, tangkap! Serbu! Angkat dia! Tangkap dan rangkap Kentol Kajuron! Ayo, tangkap! Ayo, jangan menggunakan senjata. Gunakan tali kembali. Nampaknya mereka kesulitan menghadapi Pangeran Puger Kentol Kajuron. Dia memiliki keterampilan memainkan pedang. Masih untung putra-putra Mataram tidak menginginkan kematiannya. Baiklah, aku akan membantu mereka. Mampuslah kau semua prajurit-prajurit Mataram! Pangeran Puger tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Tiba-tiba tubuhnya melayang dari atas kuda dan dia jatuh tersungkur di tanah. Pedangnya terlepas, perisainya pun terlepas, dan kini dia terjerembab di tanah. Wajahnya penuh dengan debu tanah dan darah. Dan kini para pangeran dan prajurit Mataram telah mengepungnya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa bangkit. Seakan-akan kedua tangannya diinjak dan kakinya pun tertekan. Dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya selain meronta-ronta dan bernapas terengah-engah. Kau tidak akan lepas, Pangeran Puger Kajuron. Kau akan merasakan buah dari kemurkaanmu. Pangeran Puger tidak berani bergerak ketika sebuah cangak menancap di lehernya. Dia tidak berani bergerak ke kanan atau ke kiri karena cangak, yaitu mata tombak yang bercula dua itu, menghadang lehernya, menjepit lehernya di antara tanah. Kalau saja dia bergerak, maka lehernya bisa putus. Kini dia berusaha tenang dan berdiam diri dengan mata melotot. Mulutnya terbuka lebar, sebab Pangeran Indronoto, yaitu Temenggung Gondomestoko, memancangkan cangaknya di lehernya. Pak Lekmu Mangkubumi telah memperingatkanmu, dan kau tidak mau mengindahkannya, Kentol Kajuron. Sekarang,
kami terpaksa menangkapmu. Dan kami akan mengadilimu di istana. Cepat, rangket dia dan masukkan ke dalam keranjang. Tanpa perlawanan, akhirnya Pangeran Puger pun dirangkep. Dia dimasukkan ke dalam keranjang dan dipikul 4 prajurit meninggalkan Demak Bintoro. Selamat jalan pemberontak, selamat jalan pengkhianat, dan kau akan diadili pemerintah Mataram. Rasanya lega bisa memberikan yang terbaik buat negeri Nusantara ini. Aku bahagia. Oh, bumi pertiwi, tinggallah aman dan tentram, wahai bumi Mataram. Namun aku tidak tahu harus berbuat apa jika putra-putramu banyak yang memberontak. Setelah Pangeran Puger dirangket dan dimasukkan ke dalam keranjang, maka dia dipikul dan diiring ramai-ramai dibawa ke Mataram. Mereka meninggalkan Demak Bintoro dan membawa penjahat perang itu. Dan ketika tengah malam, prajurit Mataram telah sampai di Jatisari. Ku minta kita istirahat di Jatisari. Di tempat ini kita bisa melepas lelah. Lalu bagaimana dengan Kang Mas Kajuron yang masih ada di dalam keranjang, Pak Lik Mangkubumi? Kita harus menunggu Angger Prabu. Kalau Angger Prabu sudah sampai di sini, barulah kita bisa melakukan sesuatu untuknya. Kasihan nasib Kang Mas Kajuron. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dia telah melakukan sesuatu yang salah. Makar, memberontak. Pak Lik Mangkubumi, apakah Kang Mas Puger akan dihukum mati? Itu pun nanti terserah keputusan Mufti. Iya, kita telah berhasil menangkapnya hidup-hidup. Tetapi menurutku, Kang Mas Kentol Kajuron lebih baik dihukum gantung. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Biarlah Adimas Prabu yang menentukan semuanya. Biarlah para mufti yang memutuskan. Dia dihukum mati atau dipenjarakan seumur hidup. Seharusnya kau tidak lakukan semua ini. Kang Mas Puger kelewatan. Aku sudah sering mengatakannya kepadamu, Jayorogo. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Sekalipun kau telah dirangket seperti ini, kau jangan mengeraskan hatimu, Kang Mas Puger. Seharusnya kau minta ampun pada Adimas Prabu. Kalau kau tetap mengeraskan kepala, kau bisa dihukum pancung, Kang Mas. Demi kebaikan, demi masa depan dirimu sendiri dan keluargamu, kusarankan kau minta maaf pada Adimas Prabu. Kau mohon ampun pada Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Kalau kau tetap berkeras kepala, aku tidak tahu, Kang Mas. Aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi padamu. Aku harus minta maaf, merunduk di depan Jolang. Kang Mas Puger, kau jangan seperti itu. Kau jangan seperti itu, Kang Mas. Sadarilah keberadaanmu. Sadarlah akan dirimu, Kang Mas. Kedua tangan dan kakimu masih dirantai. Bahkan kau dimasukkan ke dalam keranjang bagai burung seperti ini. Sadarlah, Kang Mas. Sadarlah. Kau harus minta maaf. Setidak-tidaknya agar kau mendapatkan pengampunan. Pikirkanlah Kang Bolarasati dan anak-anakmu. Pikirkanlah. Jangan memikirkan dirimu sendiri, Kang Mas. Aku harus minta maaf. Iya. Itu jalan satu-satunya yang terbaik untukmu. Kau harus ingat istri dan putra-putramu. Setidak-tidaknya kau bisa mendapatkan kesempatan lagi, Kang Mas. Kau masih berpihak padaku, Adimas Jayorogo. Bagaimanapun juga, aku mendengarkan isi hatimu.
Aku mendengarkan keluh kesahmu, Kang Mas Puger. Jangan kau panggil aku Puger. Aku sudah tidak punya hak lagi sebagai Adipati Puger. Panggilan namaku Kentol Kajuron. Bukankah Adimas Tembogo telah menggantikan kedudukanku? Dan Adimas Kedawung juga telah membantu. Aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Sekali lagi, kau jangan lupa diri, Kang Mas Kajuron. Kau harus menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini. Satu-satunya jalan adalah minta maaf. Ingatlah, banyak prajurit Mataram yang telah tewas dan para pengikutmu pun banyak yang bergelimpangan menjadi mayat. Ingat, Kang Mas Kajuron, pengikutku pun habis dihancurkan oleh orang-orangmu. Tidak, aku harus minta maaf. Sekali lagi, hanya itu saranku. Mumpung saat ini masih di Jatisari, tak lama lagi kita akan sampai di Mataram, sampai di istana. Sebelum kita berangkat ke Mataram untuk menentukan semua masa depanmu, lebih baik kau segera minta maaf. Percayalah, barangkali masih ada kesempatan untukmu buat memperbaiki diri. Apakah kau menyarankan semua itu dengan tulus, Adimas Jayorogo? Maafkan aku apabila aku ada di pihak musuhmu. Aku harus bertugas. Aku menjalankan perintah Adimas Prabu Jola. Kau harus paham semua ini. Ingatlah itu, Kang Mas Kajuron. Kalau aku harus minta maaf padanya, lalu bagaimana caranya? Aku malu. Aku malu, Adimas Jayorogo. Aku malu sekali. Kau tentu lebih mengerti bagaimana cara yang lebih tepat. Kau harus mengerti bagaimana menggunakan keadaan seperti ini. Kedua tangan dan kakimu diborgol. Kau ditaruh di atas tandu seperti ini. Kau dimasukkan dalam keranjang seperti burung. Sebelum Adimas Prabu sampai di sini, kau harus menyusun rencana bagaimana untuk minta maaf. Aku akan menjembatani semua ini. Aku akan membantumu, Kakang. Benarkah Adimas Jayorogo? Benarkah? Hati-hatilah kau. Di sini ada Paman Singosari, ada Paman Indronoto, ada Pak Lemangkubumi. Hati-hatilah. Hati-hati. Kudengar orang-orangmu terbunuh. Beberapa saat Pangeran Puger Kentol Kajuron hanya diam. Tatap matanya kosong menerawang jauh ke depan. Sementara Pangeran Jayorogo menatapnya tajam. Dia melihat kegetiran dan beribu dendam tergambar di wajah kakaknya. Namun ia tidak mampu berbuat apa-apa melihat keadaan Pangeran Puger Kentol Kajuron dengan kedua tangan dan kaki diborgol dan berada di dalam keranjang di atas tandu. Sementara malam semakin hening. Hanya jilatan-jilatan api yang berkobar-kobar yang berbicara menanggapi keheningan malam. Sementara itu, para prajurit jaga sudah banyak yang terlelap tidur karena kelelahan setelah bertahun-tahun menghadapi pemberontakan Demak Bintoro yang mengerikan. Dari kejauhan, nampak iring-iringan tandu dan rombongan berkuda. Bagaimana, Kakang? Kau sudah mendapatkan jalan keluar yang terbaik? Aku malu sekali. Mana mungkin aku minta ampun pada Adimas Jola. Namanya aku menjilat lidahku sendiri. Itu yang bisa kuusulkan kepadamu. Kalau kau menginginkan terus hidup. Lain halnya kalau kau ingin mati seperti orang-orangmu. Kau boleh tetap berkeras kepala. Ingatlah, Kang Mas Puger. Paman Tondonegoro telah mati. Paman Panjer pun tewas. Dan kau ingin mendengar? Bahkan Pati Gending pun telah tewas. Semua orang-orangmu telah dikalahkan prajurit-prajurit Mataram. Kau harus menerima kenyataan ini. Kini hanya tinggal kau seorang diri. Kau harus pikirkan anak-anak dan istrimu. Pikirkanlah itu baik-baik. Saranku ini jangan kau sia-siakan, Kakak. Lihatlah. Dari arah barat terlihat iring-iringan obor tentara berkuda sudah mulai ke sini.
barat dusun Jatisari, nampaklah iring-iringan obor dari ratusan prajurit Mataram. Juga nampak iring-iringan ratusan tentara berkuda yang mengiringi Sang Prabu Panembahan Nyokrowati. Panembahan Nyokrowati diiringi pengawal-pengawal perkasa dan berkuda di sampingnya adalah Adipati Mondoroko yang selalu berada di dekatnya. Kedua orang utama Mataram itu langsung mendekati tandu di mana terletak sebuah keranjang yang mengurung Pangeran Puger Kentol Kajuron dalam keadaan terborgol. Aku tidak mengira apabila persaudaraan kita menjadi seperti ini, Kang Mas Kajuron. Dimas Prabu, aku minta maaf. Aku minta maaf atas kehilafan dan kesalahanku. Yang Mondoroko, Pale Mangkubumi, ampunilah saya. Saya mohon ampun atas segala kelancangan, kehilafan dan kesalahan saya. Saya bersedia dihukum mati. Pancunglah kepala saya untuk menebus segala dosa-dosa dan kemurtadan saya. Aku mungkin bisa memaafkanmu secara pribadi, Kang Mas Kajuron. Tetapi aku tidak tahu bagaimana para mufti memutuskan kesalahanmu. Dimas Prabu, demi Yang Maha Kuasa, demi langit dan bumi, aku minta maaf kepadamu. Mohon kau sudi mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Ampunilah aku, Dimas Prabu. Ampunilah aku, Eyang Mondoroko. Pak Lemangkubumi, ampunilah kesalahan dan kehilafan saya. Kesalahanmu terlalu besar. Kesalahanmu terlalu besar, Kentol Kajuron. Kau pantas untuk dihukum mati. Tiang gantungan telah menanti di alun-alun Mataram. Kami tidak akan pernah memaafkanmu. Pak Lemangkubumi, Eyang Mondoroko, Dimas Prabu, ampunilah kesalahan saya. Ampunilah saya. Tetapi kalau memang Dimas Prabu menginginkan kematian saya, bunuhlah saya sekarang juga. Jangan mempermalukan aku di depan Kawulo Mataram. Bagaimana nanti sanak dan keluargaku, istriku, dan anak-anakku apabila mendengar berita ayahnya digantung dan dipancung di alun-alun Mataram? Sungguh menyedihkan sekali, Dimas Prabu. Ampunilah saya. Ratapanmu sungguh menyedihkan dan memilukan, Kentol Kajuron. Tetapi hatiku tidak terketuk oleh ratapan dan tangismu. Kesalahanmu terlalu besar. Ribuan putra-putra Mataram yang terbaik telah terbunuh oleh keganasanmu, oleh kebobrokan mentalmu. Kau telah menghancur leburkan kepercayaan pemerintah Mataram. Kau memang pantas untuk dihukum. Aku tidak mengerti apa yang kau inginkan, Kentol Kajuron. Aku sungguh tidak tahu. Kau sudah diberikan wewenang, kepercayaan, dan kekuasaan. Kau sia-siakan semua itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekarang kau meratap, minta maaf dan memohon ampun. Kau telah membunuh ratusan nyawa, bahkan ribuan prajurit telah mati terkapar akibat ketololanmu, kebodohanmu. Pemerintah Mataram tidak akan pernah mengampunimu. Kau harus digantung di alun-alun agar dilempari kotoran orang-orang sepasar. Pak Le Mangkubumi, ampunilah saya. Ampunilah saya, Pak Le. Saya betul-betul hilaf. Saya betul-betul goblok, tolol dan bodoh sekali. Kalau sebetulnya semua ini bukan pikiranku, bukan keinginanku, Ya, aku memang salah, Pak Le. Tetapi semua ini gara-gara lelaki tua busuk itu. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi lihatlah dirimu sendiri, Kentol Kajuron. Jangan suka melempar kotoran di wajah orang. Jangan suka mencoreng arang dan jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Sementara kau sendiri sebetulnya belepotan kotoran. Aku muak dengan rengekanmu. Berulang kali aku telah memperingatkan kepadamu, tidak pemberontak. Kau betul-betul seperti bajingan.
Aku malu punya keponakan seperti kau. Aku muak melihatmu. Aku muak melihatmu, Kentol Kajuron. Pak Mangkubumi, ampunilah saya. Ampunilah kelancangan anakmu ini. Aku tidak punya keponakan seperti kau. Kau tidak ubahnya seperti Durjana. Kau seperti maling yang tidak punya otak. Karena kau, mulutku menjadi berdosa. Kau benar-benar memuakkan. Kau membuat darahku panas dan menggelegak. Tunggu, Pak Li. Biarlah aku membabat lehernya di sini juga. Di depanmu, Angger Prabu, anakku. Aku tak akan pernah memaafkannya. Aku tidak akan pernah mengampuninya lagi. Kalau tadi siang aku masih menahan diri untuk menangkapnya hidup-hidup. Tetapi malam ini tidak. Kesabaranku telah hilang. Kesabaranku telah lenyap ketika melihat tampangnya seperti babi hutan. Tak tahu malu. Tak tahu diri kau. Pak Li, kumohon sarungkan kembali pedangmu. Pak Li, jangan menumpahkan darah. Kang Mas Kentol Kajuron, atas nama pemerintah Mataram, atas nama seluruh rakyat Mataram, dan atas nama aku pribadi. Aku, Jolang yang disebut Kawula Mataram Panembahan Nyokrowati. Biarkanlah Kang Mas Kentol Kajuron tetap bernapas. Biarkanlah ia masih bernapas, Pak Li. Seperti Betoro Condro yang memiliki kelemah lembutan dan banyak pengampunan. Yang selalu memiliki welas asih pada orang-orang yang minta maaf. Tunjukkanlah pula itu dalam dirimu, Pak Li. Seperti apa yang kau camkan kepadaku saat kau lantik aku menjadi raja di Mataram. Maafkan aku, Pak Li. Aku berbicara sebagai raja. Tetapi maafkan aku apabila aku tidak mengizinkan keinginanmu mengakhiri hidup Kang Mas Kentol Kajuron. Oh, baiklah Kentol Kajuron. Kali ini napasmu masih panjang. Kau untung punya adik yang bijaksana seperti Betoro Condro. Kalau kau tidak memiliki adik seperti Betoro Condro yang bertahta di singgasana Mataram ini, aku tidak tahu di mana nasibmu dan di mana nyawamu. Angger Prabu, cucuku. Lalu apa yang kau inginkan dengan penjahat perang seperti Kang Masmu ini? Apa yang patut dilakukan untuknya kalau Pak Likmu tidak kau izinkan memangkas lehernya? Maafkan saya, Eyang Mondoroko. Kang Mas Kentol Kajuron punya anak dan punya istri. Kali ini aku memaafkannya karena ia meminta maaf pada kita. Memaafkannya? Iya. Maafkan saya, Eyang Mondoroko. Kita harus memaafkan kelancangan dan kekhilafan Kang Mas Kentol Kajuron. Di depan kita ia telah dipermalukan dengan kedua tangan dan kakinya yang diborgol dan dimasukkan keranjang seperti itu. Diusung di atas tandu. Dengan demikian, ia telah mendapatkan upah yang setimpal. Ia telah mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tetapi kesalahan kakangmu itu tidak bisa diampuni lagi. Tidak bisa dimaafkan, Ger Prabu, cucuku. Iya, Eyang benar. Pak Lik Mangkubumi pun betul. Seperti Betoro Yamadipati yang selalu menghukum mati bagi orang-orang yang bersalah. Tetapi biarlah, saat ini Betoro Condro yang bicara untuk memberikan pengampunan. Karena aku menyadari setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Aku memaafkannya. Seluruh rakyat Mataram dan atas nama pemerintah Mataram. Aku, Panembahan Nyokrowati, Sultan di Mataram. Kalau memang aku masih dipercaya sebagai raja, maka biarkanlah ku berikan pengampunan pada Kang Mas Puger.
Tapi aku sulit sekali menerima alasanmu itu, Angger Prabu cucuku. Aku juga tidak mengerti, Angger Prabu anakku. Seperti yang pernah Eyang kemukakan kepadaku di istana. Juga seperti apa yang pernah disampaikan Pak Lik Mangkubumi dan para telik sandi dari Demak Bintoro. Bukankah Kang Mas Kentol Kajuron hanyalah korban hasutan dari Paman Gending dan Paman Tondonegoro? Juga hasutan Adipati Panjer yang kini telah menjadi mayat. Kang Mas Kentol Kajuron hanyalah korban orang-orang yang picik dan berpikiran licik. Kalau Kang Mas Kentol Kajuron tidak dihasut mereka, pastilah tidak akan terjadi pertumpahan darah di antara kita. Kang Mas Kentol Kajuron. Adimas Prabu, terima kasih atas segala kebijaksanaanmu. Kau benar. Kau benar. Memang aku selalu dihasut siang dan malam oleh Paman Gending. Aku tidak suka mendengarkan suaramu, Kentol Kajuron. Dalam keadaanmu yang terkutuk seperti itu, kau masih menyalahkan orang lain. Lihatlah dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Kau benar-benar bermoral tempe. Maafkan Pak Li. Sudahlah. Kang Mas Kentol Kajuron. Adimas Prabu. Kau mendengar sendiri. Tidak ada yang menyetujui apabila kesalahanmu dimaafkan. Seharusnya hukuman pancung paling layak untuk kesalahanmu ini. Tapi berkat kemurahan yang maha agung, kau diampuni. Tetapi sebagai tanggung jawab dari apa yang telah kau lakukan, maka kau tidak bisa bebas bergerak. Prajurit, hamba Kanjeng Sinuhun. Ku minta kau mengerahkan kawan-kawanmu untuk menyiapkan tandu. Besok, pagi-pagi sekali bawalah Kang Mas Kentol Kajuron ke Kudus. Ku minta Paman Singosari, Paman Indronoto mengawasi semua ini. Aku tidak ingin mendengar Kang Mas Kentol Kajuron celaka di perjalanan. Sebagai hukuman dari apa yang telah dilakukan Kang Mas Kentol Kajuron, maka untuk selama-lamanya Kang Mas Kentol Kajuron dalam pengawasan pemerintah Mataram. Dan sebagai tanggung jawabnya, saya serahkan sepenuhnya pada Paman Indronoto. Hamba Kanjeng Prabu sesembahan hamba. Dan dengarkan untukmu, Kang Mas Kentol Kajuron. Mulai malam ini kau tidak diperkenankan menginjakkan kakimu di istana Mataram. Suasana menjadi hening mencekam. Mendengarkan keputusan Raden Mas Jolang Sang Prabu, Pangeran Puger yang ada di dalam kurungan menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar hebat. Dia mencuri pandang pada orang-orang yang pernah dekat dengannya, seluruh adik-adiknya dan Adipati Mondoroko yang melihatnya dengan sinis, serta Pangeran Mangkubumi yang mencibir dingin padanya. Kemudian dia berusaha mengangkat dagu dan mencuri pandang pada Sang Prabu. Semua ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagimu, Kang Mas Kentol Kajuron. Kau harus ingat bahwa tidak seorang pun yang mampu melakukan kehendak yang maha kuasa apabila tidak dilengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terus terang, kami sebetulnya telah melihat gejala-gejala yang kurang beres saat kau mendapatkan kedudukan di Demak Bintoro. Lebih-lebih Paman Gending memang selalu menghasutmu. Kami semua tahu itu. Pak Lik Mangkubumi memperingatkanmu. Tidak kau dengarkan. Ya, mungkin inilah yang terbaik yang menjadi pilihanmu. Jadi jangan menyesal. Apabila mulai malam ini kau tidak kuperkenankan lagi duduk di Demak Bintoro. Besok pagi, kau, anak-anak, dan istrimu akan diantarkan prajurit-prajurit Mataram disertai Paman Singosari dan Paman Godomestoko menuju ke Kudus. Kuberikan tempat untukmu di sebelah utara candi. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau hanya boleh meninggalkan Kudus hanya sampai di Pati dan Tanjung. Kau mendengarkan itu, Kang Mas Kentol Kajuron? Terima kasih atas segala kebijaksanaanmu. Terima kasih atas segala kemurahanmu, Adimas Prabu. Kau jangan menyesal apabila dalam setiap gerak-gerikmu akan diawasi oleh orang-orangku. Kau akan selalu dijaga ketat oleh abdi dalam raja. Dan kau,
hanya memiliki kebebasan bergerak sampai Pati dan Tanjung. Ingat-ingatlah itu. Jangan melanggar aturan yang telah kuberikan kepadamu dan peganglah kepercayaan ini sekali lagi. Karena apabila kau melakukan tindakan yang fatal lagi, maka pemerintah Mataram tidak akan pernah mengampunimu. Maka demikianlah, setelah diputuskan Pangeran Puger Kentol Kajuron diusir dari Demak Bintoro, maka pada pagi harinya digotong di atas tandu dan diiringi oleh ratusan prajurit, Pangeran Puger Kentol Kajuron dibawa ke Demak untuk menjemput anak-anak dan istrinya. Mulai saat itu pula, Pangeran Kentol Kajuron harus tinggal di sebelah utara Candi Kudus. Setelah pengasingan yang dijatuhkan pada Pangeran Puger Kentol Kajuron, maka beberapa hari setelah menghentikan pemberontakan Demak Bintoro, Sang Prabu mengadakan Paseban Agung di Siti Inggil Istana Mataram. Seluruh pembesar Istana Mataram telah hadir di Siti Inggil. Demikian juga para putra Mataram yang telah berjuang mempertahankan keberadaan Mataram. Sang Prabu duduk di singgasana, Eyang Mondoroko duduk di sebelah kanan raja, dan Pangeran Mangkubumi duduk di sebelah kiri. Sedangkan putra-putra Senopati ada yang duduk berbanjar di samping kanan dan kiri Sang Prabu. Ibu Suri duduk tak jauh dari Sang Prabu di dekat Eyang Mondoroko. Dan para pembesar duduk berbanjar di Siti Inggil. Para Hulu Balang dan Manggolo Yudo, para Tumenggung, Adipati, dan perwira-perwira prajurit semuanya telah hadir di Paseban Agung. Salam dan hormat kami Sang Prabu. Terimalah sembah kami. Hidup Sang Prabu. Semoga Yang Agung menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya Yang Maha Agung memberikan umur panjang. Terima kasih atas salam dan hormat kalian semua. Aku terharu sekali atas kerja keras kalian selama bertahun-tahun menghadapi Kang Mas Kentol Kajuron yang balelo. Tidak masuk di akal apabila sejauh itu ia melakukan pemberontakan. Ia melibatkan Paman Panjer dari Kediri dan melibatkan orang-orang Gresik. Bahkan banyak orang-orang Jawa Timur yang ikut mendukung pemberontakan Kang Mas Kentol Kajuron. Semoga semua ini menjadi pelajaran buat kita. Karena kecerdikan Paman Gending, maka mereka dapat merampas senjata api dari negeri Belanda. Mereka ku ketahui menawan orang-orang Belanda, dan saat ini kita tidak tahu nasibnya. Tetapi baiklah, biarlah semua yang terjadi di Mataram ini menjadi pelajaran yang sangat berarti. Ingat-ingatlah, dengan berakhirnya pemberontakan Kang Mas Puger Kentol Kajuron, tahun ini ku beri tanda Raksi Pakso Noto Janmo. Raksi Pakso Noto Janmo yang memiliki arti yang bijaksana, senantiasa mengatur orang-orang. Dengan Raksi Pakso Noto Janmo ini, maka kita mampu mengakhiri pemberontakan Kang Mas Kentol Kajuron. Mengurangi lendir, tepat jatuh di tahun 1527 Jawa. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya menyesal sekali dengan apa yang dilakukan orang-orang Demak Bintoro. Yang salah memang sudah pantas dihukum, dan yang berjasa buat negara sudah selayaknya menerima ganjaran yang sepadan. Pada saat ini, komentar bintang film saya benar-benar ikut berbela sungkawa bagi para prajurit yang telah tewas di medan pertempuran. Saya menyesal sekali, karena dalam peperangan ini mengorbankan rakyat jelata yang tidak berdosa harus menjadi korban. Sehingga banyak kawulo Mataram yang tewas. Korban di antara kita sudah tidak terhitung lagi. Dengan sedalam-dalamnya, aku pribadi dan pemerintah Mataram ikut berbela sungkawa. Kepada Paman Indronoto yang telah berjasa untuk menenangkan kembali orang-orang Demak Bintoro dan dapat menumpas pengikut-pengikut Guntur. Dengan ini kuberikan kedudukan di Demak Bintoro untuk menjadi adipati di sana. Terima kasih Kanjeng Sinuwun. Hamba menghaturkan sembah dan hormat.
Semoga Paman Indronoto memegang kepercayaan ini sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba akan memegang teguh. Jika hamba ingkar janji, biarlah petir dan halilintar menyambar hamba. Ku pegang janjimu, Paman Indronoto. Aku percaya kepadamu. Kang Mas Joyorogo? Saya Adimas Prabu. Karena besar jasamu di dalam penumpasan pemberontakan Demak Bintoro ini, dan kau telah mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, dan anak buahmu, sehingga mereka banyak berguguran di medan pertempuran. Kali ini kuserahkan Ponorogo ke dalam tanganmu. Kau kuperkenankan membawai 4 kadipaten di Jawa Timur, supaya kau kelola sebaik-baiknya. Terima kasih, Adimas Prabu, atas segala kepercayaan yang kau berikan kepadaku. Aku akan memegang apa yang telah kau serahkan kepadaku. Dengan demikian kau menguasai daerah Ponorogo, daerah Ponoragi, daerah Malang, dan daerah Noyohito. Keempat daerah ini menjadi wewengkonmu. Jangan sampai kau sia-siakan. Jadi kau di sini membawai para adipati yang ada di sana. Segala upeti dan cacah ataupun pajak yang lain, kuserahkan semua ke dalam pengawasanmu. Terima kasih, Adimas Prabu. Dan kepada yang lain, akan mendapatkan penghargaan yang layak. Selain itu, pemerintah Mataram juga akan memberikan piagam kepada semua prajurit yang telah berhasil mempertahankan keberadaan Mataram. Untuk simbol dari penyerahan penghargaan itu, saya mohon agar Eyang Mondoroko beserta Pak Lik Mangkubumi sudi mengenakan medali dan menyerahkan sebuah keris pusaka dari istana kepada Paman Singosari. Pangeran Singosari menghaturkan sembah di depan Sang Prabu. Lalu Pangeran Mangkubumi dan Eyang Mondoroko pun bangkit dan menyerahkan penghargaan yang diberikan pemerintah Mataram kepada prajurit-prajurit Mataram yang telah berhasil membela dan menegakkan keberadaan Mataram. Semua yang hadir menjadi lega, karena perhatian Sang Prabu tercurahkan sepenuhnya pada kesejahteraan Kawula Mataram. Dan semoga semua ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita harus tetap waspada untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Apa yang diberikan kepada prajurit dan orang-orang yang telah membela negara, janganlah dilihat dari apa yang diberikan pemerintah Mataram. Jangan dilihat nilainya, jangan dilihat materinya. Lihatlah makna di balik pemberian itu, bahwa pemerintah Mataram tidak membutakan matanya atas orang-orang yang berjasa pada negara. Saya menyesal sekali jika orang seperti Kang Mas Kentol Kajuron bisa membuat keonaran dan membuat penderitaan panjang bagi Kawulo Mataram. Ini patut disesalkan, dan jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Dalam kasus pemberontakan Kang Mas Kentol Kajuron ini, sepenuhnya akulah yang bertanggung jawab. Aku merasa gagal karena bertahun-tahun baru bisa mengakhirinya. Saya mohon pada Pak Lik Mangkubumi dan semua Manggolo Yudo agar menangkap orang-orang yang masih menjadi buronan. Silahkan Kang Mas Purboyo. Saya Adimas. Banyak mengikut Kang Mas Kentol Kajuron yang belum tertangkap. Di antaranya adalah Kolo Cokro, Nandoko, dan Guntur. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Karena aku hampir mati karenanya. Aku tidak bisa menangkapnya. Bahkan kami telah mengeroyoknya. Dan saya berjanji akan tetap mengejar mereka. Terima kasih Kang Mas Purboyo. Apabila memang demikian halnya, maka mulai saat ini mereka menjadi buron. Suasana Paseban Agung menjadi hening dan sunyi sekali. Semua yang hadir menahan napas, di samping rasa duka cita yang amat dalam, juga terharu melihat kebijaksanaan Sang Prabu menghadapi situasi yang menegangkan selama ini. Mata Sang Prabu yang amat tajam bersinar-sinar memperhatikan satu persatu hadirin yang ada di Paseban Agung. Perlahan sekali, lalu dia memejamkan mata sambil menahan napas. Ada beban yang menggantung di wajah Sang Prabu. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Sang Prabu Panembahan Nyokrowati selanjutnya? Saudara pendengar,
Silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata pada episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Sampai jumpa.